Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebelum berpisah, tentunya kita akan mendengarkan dulu. Kita mintakan nasihat dari guru kita, Kiai Muhyiddin. Pak Yai, bagaimana cara mempelajari Al-Quran yang benar sehingga kita terhindar dari jebakan pemahaman yang salah terhadap ayat-ayatnya? Monggo Pak Yai. Ya, terima kasih. Ini adalah memang yang perlu banyak difahami oleh generasi-generasi kita. Kita akan belajar dari mana memahami Al-Quran dan hadis ini. Maka yang paling tepat adalah kita belajarlah di pondok pesantren. Sehingga di sana banyak ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari. Seperti yang tadi ada ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu fikih, yang semuanya ini adalah merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita harapkan dalam mempelajari ini, nanti memahami Al-Quran ini benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh pemahaman-pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Ya, maka bahasa slogannya ayo mondok kan itu ya. Bahasa slogannya itu ayo mondok. Sekarang banyak pondok-pondok pesantren, kamu mau ke pondok yang memang mempelajari ilmu agama saja atau pondok salafiyah, monggo. Oh, saya pengen juga mengetahui dengan ilmu pengetahuan umum. Sekarang banyak ulama-ulama kita yang mendirikan pondok pesantren dengan ada pemahaman atau pelajaran pendidikan umum. Sudah banyak. Sudah banyak ya Pak Yai ya. Oke. Pak Yai, sebenarnya kalau di pondok pesantren ini kan untuk pemahaman terkait dengan ayat-ayat tersebut sudah diajarkan dari beberapa tahapan ya Pak Yai. Dari ibtidaiyah, kemudian apa saja nih Pak Yai selanjutnya? Ya, itu kalau tahapan-tahapan sesuai dengan kiainya untuk memberikan tahapan itu, tapi semuanya adalah merujuk kepada finishnya untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Ya, itu sesuai dengan pondoknya masing-masing pemahamannya kiai, tapi semuanya itu dimulai dari pendidikan dasar. Mulai dari belum bisa membaca Al-Quran sampai diajari cara membaca Al-Quran, sampai mempelajari dengan ilmu nahwunya. Betul. Oh, ini adalah dalam tasrifannya ini salah cetak bahasanya kan itu. Ini salah cetaknya aja kan itu. Nah, sehingga sampai pada pemahaman ilmu Al-Quran itu tadi. Baik, jadi tidak serta-merta ya tiba-tiba tahu atau bisa bahasa Arab kemudian menafsirkan sendiri ya? Oke Pak Yai. Ada pertanyaan terakhir nih Pak Yai. Mohon untuk bisa membagikan saran-saran atau tips agar generasi muda saat ini bisa memiliki ketertarikan kuat untuk belajar Al-Quran dan juga hadis secara benar tentunya. Di tengah degradasi moral maupun degradasi budaya nih Pak Yai, sehingga nantinya bisa kembali kepada Al-Quran secara tepat, baik dari segi makna, penafsiran, maupun juga implementasi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa yang saya muliakan dan yang saya hormati, memang di zamannya sekarang bagi generasi muda, ini banyak tuntutan karena situasi yang harus mereka alami di zaman era serba mesin. Maka dari itu saya sarankan kepada generasi-generasi muda, terutama dari generasi-generasi Islam, banyaklah untuk menuntut ilmu dan semangatlah di dalam mempelajari ilmu-ilmu itu, baik itu dalam ilmu keagamaan ataupun ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu teknologi. Ini sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi kita. Maka dalam hal ini saya pesan ada 7 hal yang perlu difahami oleh kalangan-kalangan remaja dalam menuntut ilmu. 1. Fahamilah pekerjaanmu. Sekarang ini kamu bekerja sebagai apa?
Fahami dulu. Setelah faham dalam pekerjaanmu, maka yang kedua adalah fahamilah atau siapkanlah kebutuhanmu. Yang ketiga adalah sembahlah Tuhanmu. Lah kenapa sembahlah Tuhanmu? Yang ketiga, kalau kamu tidak paham dengan pekerjaan menyembah Tuhan, ya jelas gak akan bisa. Kalau kamu tidak menyiapkan untuk menyembah Tuhan, jelas juga tidak bisa. Yang ketiga, yang keempat adalah mintailah pertolongannya untuk membantu urusanmu. Yang kelima, tingkatkan skill yang kamu miliki. Yang keenam, banggakan orang tuamu dengan prestasimu. Yang terakhir, yang ketujuh, kesuksesan ada pada dirimu sendiri. Ini yang saya pesankan pada generasi-generasi dalam meraih kehidupan yang diinginkan sesuai dengan keadaan zaman yang sekarang alami. Baik, terima kasih Pak Yai. Dan pemirsa, baiklah, sudah 30 menit kita bersama dengan Kiai Muhyiddin dari Majelis Ta'lim Nurus Soleh Candimulyo Magelang. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau memberikan pengetahuan dan juga manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk bisa meningkatkan wawasan serta keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dimas Saputra untuk pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.